Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Kirana Larasati, NIM dari 16092420180. Saya dari kelas 1C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pertama-tama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan oleh warga negara Republik Indonesia untuk kepentingan sehari-hari. Nah, hingga kepentingan tertentu, baik secara lisan maupun secara tulisan. Bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, terutama pada butir yang ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bahasa Indonesia. Fungsi kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, yang artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bahasa Indonesia secara eksistensi. Nah, selain sebagai jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, bahasa. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Nah, terus kemudian fungsi yang terakhir yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, yang artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku ataupun golongan. Kemudian saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, tadi seperti yang saya paparkan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan. Seperti pidato kenegaraan, dokumen kenegaraan, dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penggantinya. Kemudian fungsi yang kedua bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampai ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, selain bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dan perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dari pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintah. Artinya bahwa bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi kedudukan di seluruh pelosok Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada
salah kata dalam pengucapan atau salah kata mengenai keakuratan materi yang saya berikan, saya mohon maaf kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.